Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada tentunya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersemangat ya, kita akan membahas tentang peran genetika pada pemuliaan ternak ya. Jadi kita berharap ke depan kita mempunyai ternak yang produktivitasnya tinggi, baik ruminansia ataupun pada ternak unggas ataupun ternak-ternak yang lainnya ya, seperti kambing dan domba ataupun juga kerbau kita, karena kita potensinya sangat amat besar ya. Kita berharap dengan basis dengan ilmu genetika dan kita muliakan semua ternak kita, insya Allah kita akan mendapatkan kedaulatan atau ketahanan pangan di bidang protein ya, sumber protein hewani ini. Nah, bagaimana peran genetika ini? Nah, genetika yang kita tahu berasal dari Yunani ya, geno, yang artinya itu melahirkan ya, merupakan cabang ilmu biologi yang paling banyak dipelajari saat ini ya, karena ini bisa menentukan ke depan bagaimana nasib ya seekor ternak ataupun bagaimana produksinya, itu akan ditentukan bagaimana kita mengembangkan hal ini. Nah, ilmu ini mempelajari berbagai macam aspek yang menyangkut pewarisan sifat atau hereditas dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme seperti virus ataupun prion ya, yaitu materi yang sangat sederhana tetapi bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini yang sangat-sangat mengerikan sebetulnya, jangan sampai terjadi ya. Contoh yang sudah kita rasakan pandemi COVID ini ya. Jadi itu adalah tidak lebih dari materi asam amino ataupun materi protein yang sederhana ya, tetapi bisa menimbulkan penyakit. Ini mengerikan sebetulnya. Kita berharap jangan sampai terjadi, walaupun sekarang ini pandemi sudah landai, tetapi kita harus benar-benar waspada karena bisa saja terjadi mutasi yang lebih ganas ataupun ada hal yang nanti menuju ke dia berkembang lebih masif lagi. Nah, istilah genetika diperkenalkan oleh siapa? Oleh William Patterson ya, pada satu surat pribadi kepada Adam Chadwick ya, dan ia menggunakan pada konferensi internasional tentang genetika yang ketiga pada tahun 1906. Nah, bidang kajian genetika ini dimulai dari ranah molekuler hingga populasi. Secara lebih rinci, genetika berusaha menjelaskan ya berbagai macam hal tentang material apa saja sih yang membawa informasi untuk diwariskan atau bahan genetiknya. Nah, kemudian bagaimana informasi itu diekspresikan, dikenal dengan ekspresi genetik. Kemudian bagaimana informasi itu ditransmisikan dari satu individu ke individu yang lain, atau dikenal dengan pewarisan genetik. Dan terjadinya variasi antara satu individu dan individu lain berdasarkan tiga hal yang disebut sebelumnya. Nah, meskipun orang biasanya menetapkan genetika itu dimulai ditemukannya kembali naskah artikel yang ditulis oleh Gregor Mendel pada tahun 1900-an, orang sudah mengenal sejak masa prasejarah bagaimana mereka melakukan penjinakan ya, domestikasi pada hewan yang ada di sekitarnya yang kemudian dijadikan ternak ya, dan mengembangkan terah-terah murni pemulihan ternak dan tanaman yang kalau di daerah-daerah
Arab dulu ada mungkin ada kuda yang bagus, ada onta ataupun yang lain ya, ternak sapi, domba dan lain-lain. Nah, orang juga sudah mengenal sejak persilangan, efek persilangan ya, dan perkawinan sekerabat serta membuat sejumlah prosedur dan peraturan mengenai hal tersebut sejak sebelum genetika berdiri sebagai ilmu yang mandiri. Jadi ini merupakan suatu proses yang panjang untuk sampai ke genetika modern yang seperti kita pelajari ya sekarang ini. Nah, dasar fisiologis pewarisan sifat. Ada unit dasar pembawa sifat keturunan. Nah, apabila kita mengawinkan sapi kita misalnya ya, sapi Bali, ya jangan berharap anaknya nanti keluar sapi Madura, ya nggak mungkin. Ya sudah barang tentu ini sesuatu yang tidak lazim. Ya, ibarat sirih berbuah melon atau berbuah semangka. Ya, demikian juga anaknya yang kita harapkan adalah mirip dengan kedua orang tuanya. Itu adalah sudah sunatullah. Kalau kita punya sapi Bali ya, dikawinkan sesama sapi Bali, insya Allah anaknya itu adalah sapi Bali. Demikian juga kalau misalnya kita punya sapi Madura dikawinkan dengan sapi Madura, insya Allah itu anaknya sapi Madura ya. Kecuali kita mendapatkan kita tidak tahu misalnya secara genotipnya berbeda, itu mungkin lain hal, sudah disilangkan terlebih dahulu. Nah, dengan demikian ada sifat-sifat baka yang diturunkan oleh kedua orang tua kepada anaknya. Nah, sifat baka ini diwariskan dari generasi ke generasi, dia teruskan. Sudah barang tentu kita, rupa kita, muka kita, rambut kita itu adalah perpaduan dari kedua orang tua kita. Nah, materi yang membawa sifat keturunan itu disebut dengan gen. Gen terletak pada kromosom dan kromosom terletak pada inti sel. Nah, ini hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nanti bisa dicari kembali materi yang sebelumnya. Nah, sel ini ya, kita tahu ada sel, kromosom dan gen ya. Tubuh ternak itu terdiri dari berjuta-juta, bahkan mungkin triliunan sel ya. Dugaan kita ada beberapa yang meneliti bahwa setiap 1 kilo itu organ tubuh ya, itu tuh bisa mencapai 1 triliun sel ya jumlahnya. Nah, sel ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi harus dilihat dengan bantuan mikroskop. Ya, apalagi pada saat ini kan sudah berkembang teknologi mikroskop ini. Udah kita bisa menggunakan mikroskop elektron yang pembesarannya yang luar biasa. Jadi sampai tingkat yang paling kecil bisa kita lihat ya. Di dalam sel terdapat inti sel dan di dalam inti sel terdapat kromosom. Nah, di dalam kromosom ada gen atau unit dasar pembawa sifat kebakaan tadi. Di dalam kromosom, gen terletak pada lokusnya ya. Jadi, nah, kromosom di dalam inti selalu berpasangan dia. Nah, pasangan kromosom tersebut disebut dengan kromosom sehomolog ya. Sel yang mempunyai inti di mana kromosom tersebut berpasangan ya, masih ingat Anda ya, disebut dengan diploid atau dikenal dengan 2N. Sedangkan apabila dalam sel tersebut hanya terdapat setengah jumlah kromosom, maka disebut haploid atau N ya. Setiap jenis ternak ya mungkin mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Kromosom ini dapat dibedakan menjadi ya, yang pertama itu adalah kromosom tubuh, dikenal dengan autosom. Kemudian yang kedua ya, kita kenal dengan kromosom kelamin atau seks. Ada satu pasang kromosom kelamin dengan simbol kromosom X dan kromosom Y. Kegunaannya daripada kromosom ini yaitu menentukan jenis kelamin ya, jenis kelaminnya apakah jantan ataupun betina nanti. Kemudian penentuan jenis kelamin ini pada ternak mamalia dan unggas itu agak berbeda ya.
Pada ternak mamalia misalnya sapi, domba, kambing, ternak betina ya, terdapat kromosom XX, sedangkan pada ternak jantan XY. Nah, pada ternak unggas ini terbalik ya, pada ternak betina XY dan ternak jantan itu XX ya. Itu beberapa hal tentang ternak ya, ternak unggas. Nah, kita akan masuk pada pembelahan sel ya, seperti yang kita ketahui bersama. Untuk mempertahankan kehidupan, sel itu mengalami pembelahan ya. Jadi untuk membelah itu adalah untuk mempertahankan kehidupan ya. Ada dua macam pembelahan sel. Yang pertama dikenal dengan pembelahan mitosis ya. Yang kedua adalah pembelahan meiosis ya. Nah, pembelahan mitosis ini umumnya terjadi pada sel tubuh. Sedangkan dengan jumlah kromosom yang dihasilkan pada pembelahan ini adalah sama dengan induknya, yaitu diploid atau 2N. Nah, sementara pembelahan meiosis biasanya terjadi pada sel kelamin, di mana jumlah kromosom yang dihasilkan adalah haploid atau N. Sel ini disebut sel kelamin atau sel gamet. Pada ternak jantan sel gamet disebut sperma ya, sperma, dan pada ternak betina disebut sel telur. Nah, ini ya sudah biasa Anda dengar ya, tadi pada sel kelamin jantan itu sel disebut dengan sperma, dan pada ternak betina disebut dengan sel telur. Nah, ternak jantan dan betina menghasilkan sel kelamin yang jumlah kromosomnya haploid atau N. Nah, apabila mereka kawin atau terjadi proses fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dan sperma, maka jumlah kromosomnya anaknya adalah diploid. Subhanallah ya. Jadi awalnya N, nah nanti setelah terjadi proses fertilisasi, maka ada pertemuan sel sperma dan ovum sel telur tadi ya, maka jumlahnya akan menjadi diploid. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gen, genotip, dan fenotip ya. Nah, suatu sifat pada ternak mungkin dipengaruhi oleh banyak gen. Nah, pengaruh keseluruhan dari gen-gen pada suatu individu disebut genotip. Genotip ini bisa disebut juga sebagai komposisi genetik dari suatu individu yang berhubungan dengan seluruh alel atau gen-gen yang dimilikinya. Sedangkan fenotip adalah sifat yang tampak dari luar ya, yang merupakan ekspresi dari genotip dan lingkungan. Ya, jadi fenotip itu adalah sifat yang tampak dari luar ya, tampilan dia yang merupakan ekspresi dari genotip dan lingkungan. Oke, sekarang aksi gennya ini seperti apa? Bentuk lain dari gen yang terletak pada kromosom itu disebut alel ya. Sebagaimana kromosom, alel selalu berpasangan dia dengan alel yang sejenis. Jika pada suatu individu muncul alel yang sama, maka individu disebut sebagai individu homozigot ya, kalau alelnya sama. Dan jika pasangan alelnya berbeda, kita kenal atau boleh kita sebut sebagai heterozigot. Nah, contohnya misalnya ya, bila ada sepasang alel A1 dan alel A besar 2 ya, A besar 1 dan A besar 2, alel pada suatu individu selalu berpasangan dia. Jika pada suatu individu muncul alel A besar 1 dan A besar 1 atau A besar 2 dan A besar 2, maka individu tersebut disebut individu homozigot ya. Jika pada individu tersebut muncul pasangan alel A1 dan A2, maka individu tersebut disebut individu heterozigot. Nah, alel-alel dalam kromosom selalu berinteraksi dalam mengekspresikan sifat-sifatnya ini. Makanya ada variasi nantinya. Nah,
Interaksi antara alel-alel ini dapat kita bedakan menjadi yang pertama itu interaksi antara alel-alel pada kromosom yang sehomolog ya. Yang kedua, interaksi alel dengan alel lain pada kromosom yang tidak sehomolog, maka atau dikenal dengan epistasis. Nah, yang ketiga, aksi gen-gen aditif. Nah, interaksi antara alel kromosom sehomolognya. Suatu alel mungkin menutupi ekspresinya atau alel lain ya, ekspresi alel lain, maka kromosom yang sehomolog. Nah, alel yang menutupi alel yang lain dikenal dengan sebutan alel dominan. Dan ditutupi disebut alel yang resesif ya, sedangkan yang ditutupi oleh alel dominan itu dikenal dengan alel resesif ya, diingat ya. Nah, tetapi pada suatu keadaan individu yang heterozigot lebih unggul daripada tetuanya yang homozigot, aksi gen tersebut dikenal dengan over dominan ya, kalau dia mau mengungguli dari tetuanya ya homozigot itu dikenal dengan over dominan. Nah, sebaliknya apabila alel dominan ini tidak menutupi atau tidak mampu menutupi alel resesifnya dengan sempurna, nah aksi ini disebut dengan intermediate atau dominan tidak sempurna. Karena kalau dominan itu atau dominan yang sempurna itu harus menutupi alel resesifnya itu. Nah, contoh misalnya ya, alel C pada sapi bisa menyebabkan warna bulu merah misalnya ya. Alel pasangannya menyebabkan warna kulit bulu putih ya. Jadi merah putih. Kemudian alel pada individu selalu dia berpasangan. Dengan demikian ada 3 kemungkinan ya alel tersebut berpasangan. Yang pertama C besar, yang kedua C besar, C kecil, yang ketiga itu C kecil, C kecil ya. Nah, pasangan-pasangan alel tersebut disebut genotip, sedangkan warna bulu yang bisa kita lihat dari luar disebut dengan fenotip ya, tampilan atau ekspresinya itu ya dikenal dengan fenotip. Tapi sapi yang bergenotip C besar biasanya berwarna merah ya. Tetapi sapi yang bergenotip C kecil berwarna putih. Nah, ada beberapa kemungkinan tentunya ya kalau kita simulasikan fenotip untuk genotip C besar C kecil ini. Jika fenotip C besar C kecil berwarna merah, maka C besar ini dikenal dengan dominan lengkap dia ya. Ingat ya, jika fenotip C besar C kecil berwarna merah sementara C disebut dengan dominan lengkap. Yang kedua, jika C besar C kecil itu berwarna merah tua, maka C besar ini disebut over dominan ya, over dia dominan, dia mampu menutupi ya yang resesif tadi. Nah, jika C besar C kecil berwarna rose ya, C besar disebut dominan tidak lengkap atau dikenal dengan intermediate ya. Oke. Nah, bagaimana interaksi antara alel pada kromosom yang tidak sehomolog? Nah, di samping berinteraksi dengan alel pada kromosom yang sehomolog, alel dapat juga berinteraksi dengan alel lain pada kromosom yang tidak sehomolog. Nah, interaksi ini disebut dengan epistasis. Nah, ada ya. Gen yang satu mungkin memenuhi ekspresi yang lain. Gen yang menutupi disebut sebagai epistasis dan yang tertutupi disebut hipostasis ya. Nah, sekarang kita bagaimana dengan aksi gen aditif ya?
Dua alel mungkin mempunyai kekuatan yang sama kuat ya, sehingga fenotip yang terbentuk dalam keadaan heterozigot misalnya adalah di antara kedua induknya yang homozigot. Aksi ini disebut dengan aksi gen aditif. Aksi gen aditif bisa antara alel pada kromosom yang sehomolog atau antara alel pada kromosom yang berlainan. Aksi gen ini banyak dijumpai pada sifat kuantitatif ya. Jadi sifat kuantitatif bukan sifat kualitatif. Contoh misalnya pada bangsa unggas tertentu ada dua macam alel yang mempengaruhi warna bulu sayap misalnya ya. Warna bulu sayapnya yang menjadi penciri nantinya. Nah, misalnya warna hitam itu oleh alel B besar 1, B besar 1 dan warna putih pada dipengaruhi oleh B besar 2, B besar 2. Nah, pada keadaan heterozigot B1, B besar 1, B besar 2, warna bulu sayap adalah biru Andalusia misalnya. Nah, aksi alel B1 dan B2 dikatakan aksi gen aditif ya. Itu kondisinya. Nah, bagaimana dengan penurunan sifat? Ya, kita tahu ya sejak abad ke-19 ya seorang ilmuwan Austria Gregor Johann Mendel ya melakukan berbagai macam percobaan ya pada kacang ercis yang jadi materi percobaannya. Guna apa? Guna menyelidiki penurunan sifat nih. Ada fenomena yang menarik ya bagi beliau itu. Nah, hasil percobaannya dipublikasikan pada tahun 1865 dan dinyatakan sebagai dasar ilmu keturunan ataupun genetika. Ada dua hal penting dari hasil percobaan Mendel ini ya. Yang pertama itu adalah hukum segregasi atau pemisahan dari alel tersebut. Kemudian yang kedua hukum kebebasan memilih pasangan ya. Jadi itu ada dua hukum yang cukup terkenal ya. Kemudian hukum yang pertama, pemisahan alel. Hukum ini menyatakan bahwa alel berada pada kromosom yang mempunyai peluang yang sama untuk berpisah dalam bentuk sel kelamin ataupun gametnya. Dengan demikian, sel kelamin hanya mengandung satu alel saja. Hukum yang kedua, setelah alel-alel terpisah, alel-alel tersebut mempunyai kebebasan memilih pasangannya jika terjadi perkawinan tentunya ya. Dengan demikian anak-anaknya akan kembali dalam keadaan yang diploid ya, bukan haploid. Nah, ini benar-benar subhanallah ya, ya memang Allah sudah mengatur ya. Allah yang menyempurnakan ciptaannya sehingga dia bisa berkembang biak dengan yang kondisi yang normal tentunya. Kemudian penurunan satu pasang alel ya. Anak akan menerima satu alel dari sel kelamin bapaknya misalnya dalam sperma ya, dan satu alel dari sel kelamin induknya ya dalam bentuk sel telur. Dengan demikian si anak akan memperoleh setengah sifat dari bapaknya dan setengah dari induknya atau ibunya. Nah, tidak akan pernah terjadi seekor anak menerima seluruh sifat dari bapaknya saja atau induknya saja atau ibunya saja itu ya. Nah, kita akan bahas juga tentang dominan lengkap. Bagaimana dengan dominan lengkap ini? Misalnya ya, kita tahu mungkin Anda sudah pernah mendengar yang namanya sapi Fresh Holland ya. Sapi Fresh Holland ini adalah sapi perah yang sering kita lihat ya, biasanya warnanya belang hitam putih ya. Misalnya warna bulu sapi pada Fresh Holland ini atau sapi FH ini ada yang belang putih hitam dan ada juga yang belang putih merah ini ya. Ini yang tapi yang sering Anda lihat itu kalau terutama di Indonesia itu belang putih hitam ya. Nah, setiap warna dipengaruhi oleh satu sel. Dipengaruhi oleh satu alel. Nah, misalnya belang putih hitam adalah dominan terhadap belang putih merah. Alel untuk belang putih hitam diberi simbol H misalnya. Dan belang putih merah diberi simbol H kecil ya, H besar dan H kecil. Nah,
Alel H besar dan H kecil terletak pada satu di antara 30 pasang kromosom ya, kromosom sapi tersebut. Nah, ada 3 kemungkinan kombinasi genotip pasangan alel itu pada kromosom yang sehomolog. Nah, 3 kemungkinan kombinasi pasangan kromosom sehomolog ini untuk alel H dan H kecil. Nah, yang pertama itu adalah genotip H besar disebut dengan homozigot dominan. Kemudian genotip H kecil disebut dengan homozigot resesif. Sementara genotip H besar H kecil disebut dengan heterozigot. Nah, fenotip ternak tergantung pada tingkat dominasinya. Disinilah H besar dominan terhadap H kecil. Ternak yang bergenotip H besar dan H kecil akan berwarna belang putih hitam, dan ternak yang bergenotip H kecil akan berwarna putih merah. Kalau misalnya ternak yang bergenotip H besar kawin dengan H kecil, maka anak yang akan lahir sebagai berikut. Nah, misalnya ternak yang bergenotip H besar akan membentuk satu macam gamet, yaitu H saja. Oke ya. Demikian juga ternak yang bergenotip H kecil akan membentuk satu macam gamet H saja. Anak yang akan genotip H besar H kecil atau seluruh turunan pertamanya F1 atau filial 1 akan berwarna belang putih hitam. Nah, sementara genotip anak pada F2-nya adalah 1 H besar, 2 H besar H kecil, kemudian 1 H kecil, sedangkan fenotip anaknya adalah 3 belang putih hitam dan 1 belang putih merah. Nah, bagaimana kalau kejadiannya intermediate ya? Intermediate ini terjadi jika alel yang dominan tidak menutup sepenuhnya alel resesifnya, sehingga banyak fenotip yang akan sebanding dengan genotipnya. Contoh misalnya pada sapi shorthorn ini ditemukan warna merah dan putih. Hasil perkawinan dari kedua warna sapi tersebut menghasilkan anak atau F1 berwarna roan atau merah kelabu. Kemudian alel yang mewakili warna merah menutupi alel warna putih tidak sempurna dia. Anak F2 filial kedua perbandingan genotip dan fenotipnya sama, yaitu 1 M besar atau merah, 2 M besar M kecil roan, dan M kecil itu nanti menghasilkan sapi yang atau anak yang berwarna putih. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang fenotip, genotip, dan lingkungan. Bagaimana sih ya pengaruh berbagai macam ini ya, terutama dihubungkan dengan lingkungan. Nah, sifat pada ternak yang mempunyai nilai ekonomi ya, misalnya ya produksi telur ya, produksi susu ya. Kalau sapi perah itu yang kita harapkan adalah produksi susunya. Kalau ayam petelur yang kita harapkan itu adalah produksi telurnya yang banyak. Kemudian pada sapi pedaging misalnya yang biasa untuk digemukkan itu bobot badan. Itu adalah sifat kuantitatif yang kita memang akan kembangkan atau kita terus kembangkan sesuai kapasitas genetiknya ya. Kalau bisa ya memang terus optimal. Seperti contoh misalnya ayam broiler, itu sudah final stock dia yang memang dia mempunyai kemampuan untuk memproduksi daging yang baik ya. Kemudian ayam layer misalnya, ayam petelur, dia memang punya kemampuan, sudah dilakukan seleksi terus-menerus sampai dapatkan produksi ayam tersebut ya, memproduksi telur yang banyak ya. Sifat ini biasanya ya dikontrol oleh banyak gen. Gen-gen tersebut ada yang berpengaruh besar dan ada juga yang berpengaruh minimal ataupun kecil. Nah,
Pengaruh-pengaruh gen yang menyumbangkan suatu ekspresi dan fenotip disebut genotip. Fenotip juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti iklim, pakan, tata laksana pengendalian penyakit, dan faktor lain di luar faktor genetik. Ya, secara matematis hubungan antara fenotip, genotip, dan lingkungan dapat diungkapkan dengan persamaan sebagai berikut. Misalnya ya, F itu sama dengan G plus L plus GL, di mana F itu adalah fenotip, G itu adalah genotip, L itu lingkungan. Sementara GL merupakan interaksi antara genotip dan lingkungan tersebut. Nah, efek gen yang diungkapkan dalam genotip bermacam-macam. Ada yang bersifat aditif, ada yang bersifat dominan, ada yang bersifat epistasis ya. Dengan demikian, genotip atau G ternak tersusun oleh gen-gen bersifat aditif, dominan, dan epistasis yang secara matematis ya dapat diungkapkan sebagai berikut. Misalnya G sama dengan A plus D plus E, di mana G itu adalah genotip, A itu adalah efek gen aditif, D itu efek gen dominan ya, dan E itu adalah efek gen epistasis ya. Nah, sekarang bagaimana dengan fenotip atau performance-nya yang sering dijadikan parameter di dalam ini ya penelitian ya. Nah, fenotip atau sering dikenal dengan performance merupakan suatu karakteristik ya, baik dia secara struktural, bisa juga secara biokimiawi, bisa juga secara fisiologis dan perilaku yang dapat nanti diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungan serta interaksi keduanya ya. Misalnya ya, pengertian fenotip mencakup berbagai tingkat dalam ekspresi gen dari suatu organisme ya. Misalnya pada tingkat organisme, fenotip adalah suatu yang dapat kita lihat, diamati, diukur ya. Suatu sifat atau karakter itu bisa kita amati, misalnya pada ternak unggas atau ayam ya. Kemudian dalam tingkatan ini contoh fenotip misalnya warna matanya. Bagaimana warna mata dari ayam kita, misal apakah agak kemerahan, coklat atau hitam ya. Kemudian bagaimana berat badannya, bobot badannya, apakah dia memang bobot badannya besar ya, atau ketahanan terhadap suatu penyakit tertentu ya. Kita tahu kan, kita memang cari ya. Seperti ini contoh pada itik talang benih kita. Ini salah satu plasma nutfah yang kita punya di Provinsi Bengkulu ini. Kebetulan itik talang benih itu berasal dari Rejang Lebong atau daerah Curup ya, Kabupaten Rejang Lebong. Nah, ini sudah beberapa kita lihat, kita teliti bahwa dia punya kemampuan lebih tahan ya daripada itik yang dari luar itu dalam misalnya menghadapi berbagai macam penyakit, karena dia sudah beradaptasi ya, misalnya flu burung ataupun penyakit-penyakit yang lain. Nah, sementara pada tingkat biokimiawi ya, fenotip dapat berupa kandungan substansi kimia tertentu di dalam tubuh. Sebagai misalnya ya, kadar gula darah atau kandungan protein dalam daging. Nah, pada taraf molekuler, fenotip dapat berupa jumlah RNA yang diproduksi atau terdeteksinya peta DNA atau RNA pada kita lakukan elektroforesisnya. Nah, sementara fenotip ditentukan oleh sebagian genotip individu, sebagian oleh lingkungan tempat individu itu hidup, ya, waktu, dan pada sejumlah sifat. Kemudian ada interaksi antara genotip dan lingkungan. Nah, waktu biasanya digolongkan sebagai aspek lingkungan hidup, ya. Ide ini bisa ditulis sebagai jadi rumus ya, P sama dengan G plus E plus GE, di mana ya P itu adalah fenotip, G itu adalah faktor genotip, E itu adalah faktor lingkungan, sedangkan GE adalah interaksi antara faktor genotip dan faktor lingkungan ya.
Nah, pengamatan fenotip dapat sederhana, misalnya ya warna bulu pada sapi, atau sangat rumit juga, atau sangat tidak bisa kita deteksi hingga memerlukan alat atau metode khusus, itu juga bisa saja terjadi. Karena kalau memang secara eksterior atau penglihatan pandangan mata kita memang punya keterbatasan. Namun demikian ya, karena ekspresi genetik suatu genotip bertahap dari tingkat molekuler hingga tingkat individu, sehingga ditemukan keterkaitan antara sejumlah fenotip dengan berbagai tingkatan yang berbeda-beda ya. Fenotip khususnya yang bersifat kuantitatif, misalnya produksi susu. Ini ya yang sering kalau di ternak kita, terutama sapi perah, itu harus jelas kita melakukan pencatatan yang dikenal dengan recording. Karena kita terus harus melakukan seleksi sehingga kita mendapatkan nanti kalau untuk replacement stock ya, untuk calon indukan itu kita menginginkan pasti itu adalah yang produksi susunya tinggi ya. Kemudian produksi telur misalnya ya, produksi telur itu terukur ya, berapa sih telurnya ya, mau dihitung per bijian ataupun juga dikiloin juga nggak masalah, yang penting itu adalah terukur. Kemudian pertambahan bobot badan atau berat badan harian dan sebagainya seringkali diatur oleh banyak gen. Nah, cabang genetika yang membahas sifat-sifat dengan tabiat seperti itu, dengan pola seperti itu, dikenal dengan genetika kuantitatif ya. Sangat menarik ya. Mudah-mudahan Anda tetap bersemangat. Ayo kita sharing. Yang jelas tujuan akhirnya kita bagaimana kita membangun ternak kita semakin maju, dan tujuan utama kita ya bisa mensejahterakan semuanya ya, terutama kedaulatan pangan kita ataupun ketahanan pangan kita di bidang protein hewani ini bisa tercapai ya. Fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.